Seorang pasien berusia 10 tahun datang ke apotek bersama dengan walinya dengan membawa resep dari dokter spesialis paru. Ia baru saja didiagnosis mengidap asma persisten ringan dan diresepkan 2 obat. 2 jenis obat ini yaitu salbutamol dalam bentuk inhaler MDI yang merupakan bronkodilator kerja cepat dan juga fluticasone yang merupakan kortikosteroid inhalasi untuk pengendalian jangka panjang. Selamat siang Bu, boleh silakan duduk di. Hari ini saya sudah memeriksa kondisi anaknya Ibu dan berdasarkan gejala yang muncul seperti batuk berulang kali terutama saat malam hari ya, dan juga ada sesak nafas disertai dengan bunyi-bunyi. Nah, anak Ibu mengalami kondisi asma persisten ringan. Anak saya kena asma, itu bahaya nggak ya? Asma yang dialami anak Ibu ini sebenarnya masih tergolong ringan, tapi tetap kita perlu tangani dengan baik supaya tidak berkembang menjadi lebih parah. Oleh karena itu, nanti saya akan meresepkan 2 obat. Yang pertama itu ada salbutamol inhaler yang digunakan hanya saat ketika adiknya mengalami asma dan mengalami gejala sesak napas. Nah, obat ini memang bronkodilator kerja cepat, jadi hasilnya memang akan kelihatan setelah beberapa menit digunakan. Lalu yang kedua, nanti saya akan meresepkan namanya fluticasone. Fluticasone ini nanti dalam bentuk diskus. Obat ini harus digunakan setiap hari secara rutin. Tujuannya supaya bisa mengontrol peradangan di saluran pernafasan. Nanti pakainya melalui pernafasan mulut ya Dik, dan harus rutin digunakan begitu. Berarti nanti dapat obatnya. Untuk makanan sama aktivitas itu ada pantangannya nggak? Sebenarnya kalau untuk pantangan itu tidak ada, tetapi faktor-faktor pemicunya seperti debu, asap rokok, lalu cuaca dingin kalau bisa dihindari ya Dik. Lalu untuk olahraga, adiknya boleh olahraga, tapi pastikan lakukan pemanasan dulu sebelum olahraganya dan jangan lupa untuk bawa inhaler salbutamolnya gitu. Nanti setelah ini resepnya bisa ditebus ke pihak farmasi ya Bu. Iya, makasih ya Dok, saya jadi lebih lemah. Ini saya coba ke depan ya. Benar, sama-sama Ibu. Jika keadaan anaknya tidak membaik, boleh segera datang ke sini kembali ya. Terima kasih. Iya, makasih Dokter. Selamat siang Ibu, di sini saya akan perkenalan tugas hari ini. Apakah ada yang bisa dibantu? Iya, siang. Jadi saya kesini mau lebih selesai dari Dokter. Belajar asma ini terus. Saya lihat terlebih dahulu ya Bu resepnya. Jadi di sini ada 2 obat, yaitu salbutamol inhaler MDI sama fluticasone diskus. Benar? Baik, sembari saya menyiapkan obatnya, apakah Ibu ada waktu untuk berkonsultasi terkait obat yang akan diberikan? Oh, boleh Mak. Di sini saya izin bertanya terkait nama dan umur adiknya. Nama saya Nara, 10 tahun. Baik, Nara, 10 tahun. Untuk berat badan dan tinggi badannya? Untuk tinggi badan saya itu 149 cm. Untuk berat badannya 39 kg. Baik, untuk adiknya apakah punya riwayat alergi obat atau makanan? Sejauh ini nggak ada sih. Untuk di rumah apakah ada anggota keluarga yang merokok atau mempunyai riwayat penyakit lainnya? Nah, kebetulan suami saya merokok, tapi kalau untuk riwayat penyakit dari keluarga itu nggak ada. Untuk adiknya sendiri punya riwayat penyakit lainnya? Singkat saya sih nggak ada ya. Baik, baik itu untuk gejala asmanya sendiri sudah berlangsung selama berapa lama ya Bu? Untuk gejalanya itu udah semingguan, dia tuh kayak batuk terus gitu loh. Terus di situ setiap malam sama setiap aktivitas fisik, nah mesti batuk-batuk itu bentar itu sesak nafas. Oh, gitu baik. Baik Ibu, sebelum kita mulai untuk konseling terkait obat-obatan sendiri, apakah dari dokter sendiri sudah dikatakan terkait obat-obatan yang telah diberikan? Tadi sempat dibilang yang pertama itu salbutamol itu katanya itu dipakai setiap asmanya kan juga dipakai setiap hari biar asmanya makan. Baik ya Ibu, jadi benar sekali salbutamol itu merupakan bronkodilator kerja cepat yang untuk melegakan nafas saat serangan. Nah, untuk salbutamol ini dosisnya sendiri diberikan itu 100 mikrogram, obatnya berbentuk inhaler MDI, di mana kerja secara langsung pada paru-paru dengan dosis yang sudah sesuai. Sedangkan fluticasone sendiri itu diberikan dosisnya sebanyak 50 mikrogram untuk 2 kali sehari. Obat ini merupakan kortikosteroid inhalasi yang digunakan secara rutin untuk mencegah peradangan saluran nafas. Untuk harapan dari pengobatan ini apakah disampaikan oleh dokter? Tadi ada sih katanya
nantinya anaknya asma itu bakal lebih dari kamu atau mencegah kamu asma. Betul sekali ya Ibu, kalau digunakan dengan benar dan rutin, asma anak akan jarang kambuh. Kemudian apakah Ibu dan anak sudah paham terkait cara penggunaan obat yang menyingkat? Nah, itu tadi sempat dijelasin katanya pakainya itu dihirup dari mulut, cuma saya itu masih kurang paham. Itu kira-kira gimana ya cara pakai yang benar? Jadi saya mulai ya Bu untuk peragaan obat inhaler salbutamolnya. Yang pertama, pastikan tangan dalam keadaan bersih. Kemudian, buka tutup inhaler terlebih dahulu. Lalu sebelum digunakan, kocok beberapa kali inhaler. Posisikan kepala tegak. Pastikan memegang inhaler dengan bagian buat inhaler berada di bagian bawah. Hembuskan nafas secara perlahan sampai tidak ada sisa udara yang dapat dihembuskan. Lalu posisikan mulut inhaler mengarah ke rongga mulut yang terbuka dan pastikan aliran udara tidak terganggu dengan cara lidah tidak menutup bagian mulut inhaler. Tekan bagian atas inhaler sampai keluar bersih seperti ini. Kemudian lanjutkan bernafas secara perlahan selama 4-5 detik dan tahan nafas selama 10 detik, lalu hembuskan nafas secara perlahan. Perlu diingat untuk menghembuskan nafas jangan hembuskan ke dalam alat, tetapi langsung kumur-kumur dengan air untuk mencegah sariawan. Baik, sebelum lanjut ke cara penggunaan ketika diskusnya, apakah adik dan ibu sudah mengerti cara penggunaan salbutamol inhalernya? Iya. Ini merupakan contoh obatnya. Apakah adik ingin mencoba cara penggunaannya supaya lebih paham cara penggunaan salbutamol inhalernya? Coba. Ya. Kan sebelum pakai itu pastiin dulu tangannya udah bersih. Terus nanti setelah itu tutup inhalernya yang itu dibuka dulu. Terus setelah itu kan dikocok dulu sebelumnya. Nanti setelah itu diposisikan kayak gini. Nanti tarik nafas dalam-dalam, terus sambil ditekan ujung atas inhalernya sampai obatnya keluar. Terus nanti dihembuskan perlahan-lahan di luar inhaler, terus lanjut ke mulut. Ya, betul sekali ya, ibu dan adik sudah paham ya. Berarti jika sudah paham, kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari multifunction diskusnya di sini. Pertama, sebelum digunakan pastikan tangan selalu bersih ya. Kedua, taruh jempol pada alur thumb grip dan buka dengan cara mendorong alur kanan hingga terdengar klik. Kemudian geser tuas ke kanan sampai terbunyi klik kembali. Lalu pegang diskus dengan posisi horizontal dan mulai tarik nafas dan hembuskan jauhkan dari mulut diskus. Kemudian tempatkan diskus di mulut di antara gigi dan bibir, kemudian tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan mouthpiece diskus dari mulut dan tahan nafas yang dalam selama 5-10 detik. Setelah itu hembuskan dan bernafas secara perlahan. Jangan lupa untuk menutup diskus seperti cara membuka sebelumnya. Kemudian jangan lupa untuk kumur-kumur kembali dengan air supaya terhindar dari sariawan. Baik, apakah ibu dan adik sudah paham cara penggunaannya? Kalau sejauh ini juga lumayan paham, berarti itu mirip-miripnya. Ya, betul sekali. Perlu diingat untuk penggunaan inhaler yang salbutamol hanya digunakan 1 kali semprotan setiap jam hingga 4 kali. Total itu 8 semprotan dalam 24 jam. Untuk inhaler ketika sendiri hanya digunakan 2 kali sehari dengan selang waktu penggunaan selama 12 jam dan digunakan pada waktu yang sama setiap penggunaannya. Oh, gitu ya, Mbak. Ya, benar sekali Ibu. Nah, untuk penggunaan obat ini kemungkinan memiliki efek samping seperti jantung berdebar dan tangan bergetar. Nah, itu perlu diwaspadai. Jika memburuk, bisa segera hubungi dokter ya Bu. Kemudian untuk penyimpanannya itu letakkan di suhu 25-30 derajat Celcius, terhindar dari cahaya matahari langsung dan jangan letakkan di tempat yang gelap. Ya. Baik Ibu, nah jangan lupa untuk rutin menggunakan obatnya ya sesuai ketentuan yang sudah diberikan sebelumnya, dan usahakan untuk menghindari pemicu asma seperti asap rokok, debu, dan aktivitas berat lainnya. Kemudian jangan lupa untuk sering mengonsumsi sayuran, buah-buahan, dan olahraga ringan saja seperti jalan kaki selama 20 menit sekali. Kemudian selalu untuk ibunya sendiri selalu pantau kegiatan adiknya ya Ibu. Ya, Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? untuk sejauh ini sih udah cukup jelas ya.
Baik Ibu, yang terakhir dari saya, jangan lupa untuk melihat nama kadaluarsa dari obatnya itu. Nah, sebelum saya menutup konseling kali ini, apakah Ibu bisa mengulang informasi apa saja saya sampaikan sebelumnya? Jadi tadi untuk informasi itu yang pertama itu kan cara penggunaannya. Nah dari yang sabun utama sendiri itu katanya pertama itu kita harus bersihin tangan kita dulu. Habis itu inhalernya ini dikocok. Nanti taruh bagian bawah inhaler ini ke mulut. Habis itu tekan di ujung atas inhalernya ini sama tarik nafas dalam-dalam. Habis itu nanti keluarin nafasnya di luar. Habis itu nanti anak saya tinggal mengucapkan. Nah kalau untuk yang fluticasone itu kurang lebih sama, yaitu taruh jempolnya itu pada thumb gripnya, habis itu dibuka, itu digeser tuasnya ke kanan sampai bunyi klik, habis itu diskusnya itu dipegang horizontal, habis itu nanti anak saya tuh tinggal tarik nafas, habis itu dihembusin jauh dari mulut diskusnya. Nah habis itu diskusnya ini tuh ditaruh di mulut antara gigi dan bibir, habis itu tarik nafas dalam-dalam, habis itu lepaskan mouthpiece diskusnya dari mulut dan tahan napas yang dalam selama 5-10 detik. Nah, habis itu hembuskan dan bernafas secara perlahan-lahan. Terus untuk penggunaan inhalernya itu yang salbutamol itu hanya digunakan satu semprotan setiap 4 jam hingga 4 kali itu dalam 24 jam. Itu untuk meredakan gejala dan ketika anak saya ngelakuin aktivitas yang cukup berat. Terus untuk inhaler yang fluticasone itu hanya digunakan 2 kali sehari dengan selang waktu penggunaannya itu selama 12 jam. Nah kalau digunakan 1 kali sehari, gunakan obatnya itu pada waktu dan jam yang sama. Baik, betul sekali ya Ibu, berarti saya sudah anggap Ibu dan adik-adiknya sudah paham terkait cara penggunaan obat yang diberikan. Di sini saya ingin meminta tantangan dari Ibu selaku ahli pasien untuk dokumentasi konseling tadi ya Ibu. Baik, Ibu untuk obat dan administrasinya itu bisa diambil di apotek oleh asisten apotekernya Ibu. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya Ibu, ini untuk obatnya ya, dan ini udah ada tertuliskan cara penggunaan dan waktu penggunaannya. Nanti kalau Ibu bingung bisa dibaca lagi, dan sini juga ada nomor tercantum untuk ditanyakan. Ibu, semoga ada yang sembuh dan terima kasih. Ya.